Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Nirlaba yang beranggotakan saya sendiri, Suasti Maratul Afifah, kemudian rekan saya Syarifah Nazihah, kemudian yang terakhir yaitu Triwahyuning Tias akan mempresentasikan sedikit makalah kami yang berjudul Tingkatan Manajemen, Fungsi Manajemen, Perencanaan, dan Dasar Pembuatan Perencanaan. Pada kali ini pembahasan terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu tingkatan manajemen, kemudian fungsi manajemen, dan yang terakhir perencanaan dan pembuatan dasar perencanaan. Kemudian langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu tingkatan manajemen. Dalam organisasi terdapat tingkatan-tingkatan manajemen sebagai ukuran tinggi rendahnya tingkat kelompok pimpinannya. Karena organisasi terbagi dalam unit-unit kerja, maka tingkatan tersebut merupakan juga tingkat unit kerja. Tingkat tersebut umumnya terdiri dari tingkat manajemen lini atas atau top management, kemudian manajemen lini tengah atau middle management, dan yang terakhir yaitu manajemen lini bawah atau lower management. Kemudian manajemen lini. Manajemen ini adalah tingkatan paling rendah dalam organisasi. Tugasnya yaitu memimpin atau menguasai tenaga operasional. Kemudian yang kedua yaitu manajemen menengah. Manajemen ini umumnya membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi. Dan yang terakhir yaitu manajemen puncak. Manajemen ini adalah pimpinan tertinggi dalam perusahaan. Poin selanjutnya adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu manfaat yang dimiliki perencanaan ini adalah protective benefit dan positive benefit. Perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir risiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Fungsi ini juga bertujuan untuk membentuk sebuah hubungan kerja di perusahaan yang memastikan agar semuanya dapat berjalan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah fungsi staffing. Staffing berupa penetapan anggota organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan organisasi. Fungsi ini berfokus untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Hal ini termasuk peralatan, inventaris, maupun sumber daya lainnya. Yang keempat adalah directing. Directing adalah proses mengarahkan, memotivasi, memerintah, dan mengarahkan sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugasnya. Directing bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Selain itu, fungsi ini juga memastikan adanya koordinasi dan kooperasi dari setiap bagian agar terciptanya harmonisasi dalam lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah controlling atau kontrol atau evaluasi. Fungsi manajemen ini akan bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Namun tidak hanya SDM, keuangan dan waktu pun harus diperhatikan dalam fungsi controlling ini. Hal ini supaya pekerjaan bisa selesai dengan tidak melebihi tenggat waktu dan budget yang digunakan tidak melebihi dari rencana yang telah dibuat sebelumnya.
Poin yang ketiga adalah perencanaan dan pembuatan dasar perencanaan. Perencanaan merupakan tindakan awal dalam kegiatan manajerial di setiap organisasi. Perencanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen sehingga perencanaan ini menjadi salah satu syarat mutlak untuk dapat melaksanakan manajemen yang baik. Dan untuk membuat suatu perencanaan yang baik, maka harus mempertimbangkan dengan matang terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Artinya, untuk dapat membuat perencanaan yang baik harus mampu melihat jauh ke depan. Oleh karena itu, tindakan yang akan dilakukan diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan. Selain itu, meminimalkan kemungkinan resiko baik itu resiko kesalahan atau kegagalan. Dalam implementasinya, kegiatan perencanaan yang disusun hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, perencanaan ialah menetapkan alternatif. Di sini maksudnya perencanaan yang dibuat secara mendadak kemungkinan hasilnya tidak atau kurang baik sebab dengan demikian kita tidak atau kurang memiliki waktu untuk dapat berpikir dengan baik. Yang kedua, perencanaan harus realistis dan ekonomis. Dengan adanya waktu yang cukup diharapkan agar kita dapat berpikir dengan lebih baik, sehingga perencanaan yang telah dibuat diharapkan akan lebih baik pula. Yang ketiga, perlunya koordinasi dalam perencanaan. Karena dalam kegiatan perencanaan di suatu organisasi itu melibatkan berbagai bidang dan cenderung lebih kompleks. Maka dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dan tidak dapat dikerjakan secara mendadak, apalagi jika perencanaan tersebut untuk organisasi yang lebih besar. Yang keempat, perencanaan harus didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Di sini maksudnya untuk membuat perencanaan yang baik maka perlu didasari oleh pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Yang kelima, perencanaan harus dilandasi partisipasi. Seandainya seorang manajer merasa cukup pengalaman dan pengetahuannya dalam membuat perencanaan, maka mungkin perencanaan tersebut cukup ditangani sendiri atau hanya dengan bantuan beberapa stafnya. Yang keenam, perencanaan harus memperhitungkan segala kemungkinan. Perencanaan berarti kemampuan untuk melihat masa yang akan datang, bahkan jika apa yang akan terjadi belum tentu sesuai dengan prediksi kita. Yang ketujuh, perencanaan harus fleksibel atau luas. Meskipun kita sudah mengupayakan sebuah perencanaan sebaik mungkin dengan memperhitungkan segala kemungkinan, tetapi dapat juga terjadi timbulnya hal-hal yang tidak masuk perhitungan kita. Yang kedelapan, perencanaan harus menjadi landasan bagi fungsi-fungsi manajemen yang lain. Di sini, perencanaan merupakan fungsi pokok dari manajemen. Berarti perencanaan yang baik harus dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan fungsi manajemen yang lain yang meliputi organizing, directing, coordinating, dan controlling. Yang kesembilan, perencanaan harus dapat mendayagunakan secara maksimal fasilitas yang tersedia. Dalam perencanaan suatu perusahaan harus dapat memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal. Dengan cara pendekatannya harus dibalik, yaitu tidak menetapkan tujuan terlebih dahulu, tetapi bagaimana memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Yang ke-10, perencanaan harus dinamis. Dalam membuat perencanaan secara pasif harus bersifat luas, dalam artian perencanaan itu dimungkinkan untuk diubah bila mana situasi dan kondisi berubah. Yang ke-11, perencanaan harus cukup waktu. Dengan membuat perencanaan berarti memikirkan jauh-jauh sebelum tindakan itu sendiri dilaksanakan. Dan yang terakhir, perencanaan seharusnya didasarkan penelitian.
Untuk dapat membuat perencanaan yang baik, maka tidak cukup jika hanya didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan intuisi saja. Tetapi manajer juga memerlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya, serta aktual. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.